Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan syarat-syarat syahadat la ilaha illallah. Senin pekan lalu dari ketujuh syarat sudah kita sampaikan. Yang pertama, mengetahui dengan ilmu. Mengetahui dengan ilmu. Apa yang kita ketahui, yang harus kita ketahui adalah makna dan rukunnya sudah kita bahas, fadilah dan keutamaannya, supaya kita lebih mencintai syahadat la ilaha illallah. Kita harus mengetahui fadilah dan keutamaannya. Kalau tidak, ya persis seperti pelita dapat barang mewah, akan dibanting, akan dilempar, akan diinjak-injak, karena dia tidak tahu nilainya. Begitulah kaum muslimin yang tidak tahu dengan fadilah, keutamaan la ilaha illallah, yang disebut juga dengan kalimat tahlil, ya kadang-kadang gampang saja ditukar dengan sekotak besek. Padahal kalaulah tahu mahalnya la ilaha illallah, kita tidak akan mau la ilaha illallah hanya ditukar dengan sekotak besek. Malah ada yang membakar la ilaha illallah itu karena kebodohannya tentang fadilah, keutamaan la ilaha illallah. Kemarin kita sampaikan fadilah keutamaan la ilaha illallah. Pertama, cabang iman yang paling tinggi. Yang kedua, termasuk zikir yang paling utama. Yang ketiga, tanda husnul khotimah. Yang keempat, pemberat timbangan di hari kiamat. Yang kelima, pengampun dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Itu telah kita sampaikan pada Senin pekan lalu. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada syarat yang kedua, yaitu ilmul yaqin. Ya, ilmu itu ada dua. Ya, ilmu itu ada dua. Pertama ilmu zonni, yang kedua ilmul yaqin.
Ya, ilmu itu ada dua. Pertama ilmu zonni, yang kedua ilmu yakin. Apa bedanya? Ilmu zonni, ilmu yang masih dibumbui dengan keraguan-raguan, ketidakpastian. Contoh, ketika orang baru pertama kali naik ke rumah ini, sudah itu nggak muncul-muncul lagi. Lalu ada yang bertanya, Mas, saya dengar ada kajian itu di Harapan Mulia 3, di mana itu ya? Sambil mengerutkan jidaknya, kalau saya nggak salah itu di rumah Pak Edi. Harapan Mulia 8 nomor, sebentar. Berapa ya? Ini contoh ilmu zonni. Tapi kalau bertanya kepada yang aktif belajar di sini, maka dia akan menjawab dengan pasti. Oh, saya tahu. Di mana? Harapan Mulia 3, rumah Pak Edi di lantai atas. Saya sudah sering ke situ. Ini ilmu yakin. Bisa membedakan. Begitu pula lah tentang la ilaha illallah, yang diminta adalah ilmu yakin, bukan ilmu zonni, bukan ilmu yang penuh dengan keraguan-raguan, bukan ilmu yang penuh dengan ketidakpastian, tapi ilmu yang diminta adalah ilmu yakin, ya, ilmu yang tidak ragu, ya, ilmu yang tidak ada kebimbangan di dalamnya. Ini yang diminta dalam syarat yang kedua ini, ilmu yakin. Aina dalil? Dalilnya mana? Di dalam kitab dalilnya cuman satu. Al-Hujurat surah ke-49 ayat 15. Nah, nanti kita tambahkan, tidak ada dalam kitab. An-Nisa ayat 143, At-Taubah ayat 45, kemudian hadis Abu Hurairah riwayat Muslim nomor 27 dan 31. Ini dalil-dalil yang mewajibkan ilmu yakin tentang syahadat la ilaha illallah. Sekarang kita ke Al-Hujurat. Buka mushaf. Sudah ya. Al-Hujurat surah ke-49 ayat 10. 15 di situ ya. Yang benar, sebentar. Ya betul, ayat 15, bukan 10. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Silakan. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah.
mereka itulah orang-orang yang benar. Ya. Ayat ini diawali dengan innama. Innama itu faedahnya litakhsis, untuk pengkhususan. Jadi maksud Allah Subhanahu wa taala dan memakai innama, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah ini saja. Yang lain enggak. Nah, kalau kita buat contoh kepada bahasa yang lain, kepada kalimat yang lain, sesungguhnya jamaah pengajian itu hanyalah ketika pengajian sudah dimulai, mereka sudah hadir. Kalau demikian, kalau yang tidak hadir, yang masih lalu lalang di bawah, berarti itu bukan jamaah pengajian. Karena dibatasi dengan innama. Sesungguhnya jamaah pengajian itu hanyalah yang ketika kajian sudah dimulai, dia hadir dalam majelis. Bisa dipahami? Apalagi? Sesungguhnya makanan dan minuman yang disediakan hanyalah ini. Ya. Berarti yang bukan ini, bukan makanan minuman untuk pengajian. Ya. Sesungguhnya makanan dan minuman untuk pengajian itu hanyalah ini. Berarti kalau bukan yang ini, bukan makanan minuman untuk pengajian. Paham? Contoh di bawah di meja ada di toples makanan minuman juga. Tapi nggak di sini ya, bukan untuk pengajian itu. Itu tamu yang lain. Nah, ini contoh. Nah, berangkat dari contoh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang beriman itu hanyalah satu. Apa kata Allah? Ya. Alladzina amanu billahi wa rasulih. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Terus summa lam yartabu. Kemudian dia tidak ragu-ragu. Kalau demikian, orang yang masih ragu dengan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, berarti bukanlah itu orang beriman. Ini faedah daripada innama. Jadi beda dengan innamal mu'minun dengan innal mu'minun. Beda. Ya. Ini sedikit kita bahasa Arab. Innal mu'minun. Ya. Sekarang innama. Hah? Nggak usah dibaris, bisa baca ya. Innal mu'minun. Sesungguhnya orang mukmin. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang mukmin. Secara terjemahan sama. Tapi apa bedanya innal mu'minun dengan innamal mu'minun? Ya. Innama ini litakhsis, untuk pengkhususan. Sesungguhnya orang mukmin itu ini saja loh, yang lain enggak. Nah, itu yang dimaksud. Nah, siapa dia? Pertama, orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian summa lam yartabu, kemudian dia tidak ragu-ragu. Kalau masih ragu, berarti belum beriman, itu namanya. Inilah pentingnya sebuah keyakinan.
Tidak ragu berarti yakin. Yakin berarti tidak ragu. Oleh karena iman itu adalah ibarat fondasi suatu bangunan. Ibarat akar dalam sebatang pohon. Ibarat jantung dalam sebatang tubuh. Maka akan mempengaruhi yang lain. Ibarat fondamen dalam satu bangunan akan mempengaruhi bangunan itu langgeng atau tidak. Sekarang kita lihat rumah Pak Edi berapa tingkat ini? Ada yang pecah nggak? Nggak ada, jangankan pecah, retak pun tidak. Kenapa? Karena fondamen di bawah kuat. Kalau fondamennya tidak kuat, maka bangunan ini akan retak-retak. Tidak akan berumur panjang. Ya, akan gampang runtuh. Karena iman adalah ibarat fondasi, fondamen. Nah, ketika imannya sudah kuat, tidak dibumbui dengan keraguan tapi keyakinan, maka apapun bangunan di atasnya akan bisa bertahan lama. Itulah sebabnya di ayat selanjutnya, ya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad, memperjuangkan agama Allah dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka sendiri. Mahwal jihad, apa itu jihad? Secara bahasa, jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Jahada yujahidu jihadan, fa'ala yufa'ilu fi'alan. Itu tasrifnya, bersungguh-sungguh, all out. Kata orang sekarang, serius, bukan setengah hati tapi sepenuh hati. Itu jihad namanya. Nah, secara istilah syar'i, jihad itu adalah memperjuangkan agama Allah, baik pada diri sendiri maupun di tengah keluarga, berlanjut kepada di tengah masyarakat, bangsa dan negara. Intinya bersungguh-sungguh memperjuangkan agama Allah, bersungguh-sungguh membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama kemudian membagi jihad itu kepada dua. Jihad fi daris salam wa jihadu fi daril harbi. Jihad fi daril harbi wa jihad fi daris salam. Jihad fi daril harbi, jihad pada musim perang, yang diangkat senjata, kita terjun ke medan tempur, pilihan satu antara dua, menebas atau ditebas. Ya, menebas leher orang kafir atau leher kita sendiri yang ditebas, pilih satu antara dua. Itu jihad fi daril harbi. Apa yang diangkat? Pedang. Yang kedua, jihad fi daris salam, jihad pada musim damai sekarang ini. Terjun bukan ke badan tempur, tapi terjun ke majelis ilmu. Yang diangkat bukan pedang, yang diangkat adalah pulpen, pena, yang dibawa kertas, nyatat. Kalau jihad fi daril harbi bersimbah darah. Kalau jihad fi daris salam paling bersimbah keringat. Ya, daki janjang, ngos-ngosan, paling itu. Ya. Nah, terlaksana jihad tergantung kepada iman yang tidak ragu, iman yang yakin. Maka
orang talabul ilmi itu kemana-mana. Ya, para ulama di zaman dulu, dari Basrah ke Kufah, dari Kufah ke Basrah, dari Kufah ke Yaman, naik apa? Jalan kaki. Coba nanti lihat di map berapa jarak itu dari Kufah ke Basrah, dari Kufah ke Yaman, jalan kaki. Waktu itu Toyota belum ada, paling-paling naik onta. Begitu talabul ilmi, jihad menuntut ilmu. Nah, sekarang juga dilanjutkan oleh teman-teman. Kemana dia cari ilmu? Ke Blok M Square, ke Al-Azhar, ya, ke Al-Bilal. Ya, tapi belum apa-apa dengan jauhnya para ulama zaman dulu menuntut ilmu. Kita masih punya kendaraan, naik motor, naik mobil, tapi orang-orang dahulu naik onta paling-paling. Nah, kenapa terlaksananya itu? Mereka talabul ilmi tidak angin-anginan, tapi sepenuh hati, rutinitas, kontinu, karena dibarengi dengan iman yang lam yartabu, iman yang tidak ragu. Beda dengan orang yang imannya yang penuh dengan keraguan, penuh kebimbangan. Ya, kadang datang, kadang enggak. Kadang datang, kadang enggak. Datangnya kapan? Kalau dipanggil. Udah enggak dipanggil, ya enggak datang lagi. Sama, jihad di musim perang dan jihad di musim damai. Kita lanjut ke bawah. Masih Al-Hujurat surah 49 ayat 15. Ujung ayat perhatikan. Ulaika humus shadiqun. Itulah orang yang benar-benar keimanan mereka. Ya, yang mana? Yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu. Itulah orang yang benar-benar beriman. Kalau masih ragu, itu iman bohongan namanya, bukan iman benaran. Ya. Kalau iman benaran, insya Allah dapat surganya juga benaran. Kalau iman bohongan, dapat surganya juga bohongan. Ya, silahkan pilih saja nanti. Kita lihat tadi, di atas iman yang tidak ragu berdirilah jihad. Jihad bersabung nyawa, jihad menghabiskan waktu, jihad menghabiskan biaya. Ya, tadi ingat, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka sendiri. Berapa tuh beli gorengan, berapa tuh beli kopi, semuanya uang. Tapi untuk kepentingan talabul ilmi itu kita tidak mikir. Jihad dengan jiwa. Enaknya sekarang kita santai dengan anak istri, bercandaria. Ngapain kita duduk di sini? Ini jihad, saudara-saudara. Ini jihad. Jihad memerangi kebodohan. Jihad memerangi ketidaktahuan yang ada pada diri kita. Kita tidak tahu, tapi kadangkala kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Kita sok-sok tahu, kita merasa tahu, maka kita malas ngaji. Tapi orang yang sadar bahwa dia itu tidak tahu, maka dia akan terpacu dan terpicu untuk mengaji, untuk menambah ilmunya. Nah, lalu siapa itu yang kadang datang kadang tidak? Ya, adalah orang yang ragu-ragu, ragu antara kesana dan kemari, ya, ragu antara datang atau tidak. Sekarang kita ke An-Nisa surah yang keempat ayat 143. An-Nisa surah yang keempat ayat 143. Apa kata Allah?
muzabzabina baina dhalik, la ilaha ula wa la ilaha ula, wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Silakan. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Inilah yang terjadi di Madinah setelah Rasulullah hijrah. Para periode Makkiyah, orang ketika itu hanya dua kelompok besar saja, mukminun dan musyrikun. Orang mukmin betul-betul percaya kepada Allah dan Rasul. Orang musyrik adalah betul-betul orang yang mempersekutukan Allah dan Rasul, menentang Allah dan Rasul. Cuma dua saja. Gampang dideteksi, gampang dilihat, oh ini mukmin ini musyrik ini, gampang ditebak. Setelah periode Madaniyah, beliau hijrah ke Madinah, muncul kelompok yang ketiga. Ya. Muncul kelompok yang ketiga. Kalau mukmin lambangnya jelas putih. Kalau musyrik lambangnya jelas hitam. Nah, kelompok yang ketiga ini putih tidak, hitam pun bukan. Abu-abu. Ya. Sementara mereka mengambil posisi ke sini tidak, ke situ juga bukan. Ya. Dia tidak mau beriman secara kafah dan juga tidak ikut yang kafir. Selalu di tengah-tengah. Nah, inilah kaum munafiqin. Kaum munafik. Ya. Nah, inilah dikatakan la haula wa la haula. Mereka tidak ke sini, mereka tidak ke situ. Ke sini maksudnya beriman, tidak. Ke situ kafir juga enggak. Orang kafir jelas dia tidak mau bersyahadat. Tapi dia bersyahadat. Dia ikut sholat bersama Nabi, malah sholat di belakang Nabi. Tapi hatinya menentang. Kenapa? Keraguan-raguan itu. Inilah yang memacu dan memicu mereka tidak mau ikut perang Uhud. Ya. Setelah di Ramadan perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, maka Syawal tahun berikutnya kafir Quraisy mau menuntut balas. Mereka mau menyerang Madinah. Sampailah berita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi tukang bisik kalau bukan malaikat Jibril? Maka secepatnya beliau mengadakan briefing, dikumpulkan sahabat. Kita mau diserang. Bagaimana baiknya? Apakah kita serang mereka, sensong mereka ke belembah Badar seperti Ramadan tahun lalu, ataukah kita tunggu saja di Madinah? Nah, setelah banyak usulan-usulan, kemudian Nabi memutuskan kafir Quraisy ditunggu di lereng Uhud. Ditunggu di lereng Uhud. Ya, di lereng Gunung Uhud maksudnya. Gunung Uhud itu enggak tinggi-tinggi amat, ya. Enggak setinggi Gunung Semeru, tapi lebih tinggi daripada Gunung Sahari. Ya, yang sudah ke Madinah berarti bisa melihat Gunung Uhud. Nah, di situ kafir Quraisy ditunggu. Awalnya beliau bisa mengumpulkan 1000 tentara untuk menyambut kafir Quraisy yang tidak kurang daripada 3000 orang. Cuman bisa mengumpulkan 1000. Berapa kali lipat itu? 3 kali lipat. Nah, lalu kemudian disitulah gembong munafikin memainkan peranannya. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul.
Dia mulai mendatangi orang satu-satu. Teman-teman tahu nggak apa? Muhammad itu perang saudara, perang sekampung. Ngapain kita ikut-ikutan? Biarin aja dia perang sendiri. Kita kongko-kongko aja di Madinah ini. Oh gitu ya? Iya. Oh, mulailah banyak yang terpengaruh. 300 orang diantaranya balik kanan. Tinggal 700 yang setia mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud. Izin ya Rasul, saya nggak ikut. Izin ya Rasul, saya nggak ikut. Izin ya Rasul, saya nggak ikut. Izin. Sampai 300 orang izin balik kanan. Nah, Allah bongkar rahasia kenapa mereka izin. Nah, buka At-Taubah surah yang ke-9 ayat 45. At-Taubah surah yang ke-9 ayat 45. Di situ Allah membongkar apa yang terjadi sebenarnya. Innama, kembali diawali dengan innama litakhsis. Innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Silakan. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. Ya, litakhsis. Innama, sekali lagi, innama, sesungguhnya Muhammad, yang minta izin kepadamu tidak ikut perang itu hanyalah orang kafir. Ya, orang kafir. Orang yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kalau nggak beriman ya kafir. Ya, munafik itu sebenarnya kafir, tapi kekafirannya disembunyikan. Ya, sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tidak beriman kepada Allah dengan Rasulnya. Ya. Setelah itu wartabat qulubuhum, dan hati mereka dipenuhi dengan bimbang dan ragu. Saya ragu ini Muhammad ini bisa kita percaya apa enggak ya? Bisa kita ikuti apa enggak lah? Ragu mulu, bimbang dan ragu. Nah, itulah sebabnya fahum fi raibihim yataraddadun. Mereka selalu bimbang dan ragu, tidak keluar dari keraguan-raguan itu sampai akhir hayatnya. Jadi disiksa oleh Allah dengan kebimbangan dan keraguan itu. Maka keraguan dan kebimbangan itu perlu kita obati dengan keyakinan. Sudah 3 dalil tentang wajibnya yakin dengan la ilaha illallah. Diharamkan ragu tentang la ilaha illallah. Dan ternyata keyakinan ini juga menentukan masuk atau tidaknya kita ke dalam surga. Yakin masuk surga, ragu tidak jadi. Silakan pilih. Sekarang kita ke hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Yang satu nomor 27,
yang satu nomor 31. Ya. Ada dua hadis yang mau kita turunkan pada malam ini. Ya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man laqita min wara'i hadzal haiti yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuh fabashshirhu bil jannah." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapapun yang kau jumpai di balik tembok ini, ya, barang siapa yang kau jumpai di balik tembok ini, sedangkan dia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, mustayqinan biha qalbuh, dengan hati yang yakin terhadapnya, mustayqinan, dengan hati yang yakin terhadapnya, fabashshirhu bil jannah, berikan berita gembira kepadanya bahwa dia akan masuk surga, bahwa dia akan masuk surga. Di riwayat yang lain, masih Muslim di nomor 27-nya dikatakan la syakka fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang hadis pertama tadi mustayqinan, yang hatinya yakin. Hadis yang kedua la syakka fih, tidak ada keraguan. Apa bedanya? Yakin dengan tidak ragu, apa bedanya? Yakin dengan tidak ragu, apa bedanya? Itu lebih di atas ragu ya. Pak Edi, yakin dengan tidak ragu apa bedanya? Sama, nggak ada bedanya. Jadi hadis pertama mengatakan mustayqinan, dengan hati yang yakin. Hadis yang kedua la syakka fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Fabashshirhu bil jannah, berikan berita gembira kepadanya dengan surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka tadi saya katakan yakin ini menentukan masuk atau tidaknya seseorang ke dalam surga. Yakin, insya Allah masuk surga. Modal la ilaha illallah, dengan yakin masuk surga. Dengan modal la ilaha illallah juga, tapi ragu, ya jangan mimpi untuk masuk surga. Nah, ini menunjukkan wajibnya ilmul yakin.
Sekarang kita lihat lebih jauh tingkatan keyakinan itu. Para ulama membagi keyakinan itu kepada 3. Pertama, ainul yakin. Kedua, ilmul yakin. Ketiga, haqqul yakin. Silahkan periksa sendiri sampai di mana keyakinan kita, tingkat keberapa keyakinan kita. Aye ainul yakin, iye ilmul yakin, haye haqqul yakin. Saya buat ilustrasi. Berdering HP kita. Kita lihat ada WA. Buka HP. Dari mana nih? Oh, ternyata dari sahabat sunnah. Dari sahabat sunnah. Memberitahukan bahwa Senin malam ada kajian di rumah Pak Edi. Habis Isya. Ini namanya sebuah informasi. Baru sebatas ilmul yakin. Ya. Ini baru ilmul yakin. Informasi itu sebuah ilmu. Maka menindaklanjuti, maka selesai sholat Isya, melangkahlah kaki ke Harapan Mulia 3 ke rumah Pak Edi. Langsung naik ke lantai atas, ya, ternyata memang sudah hadir teman-teman, ya, ada papan tulis lagi, ada spidol. Dilihat dengan mata kepala, maka meningkat menjadi ilmu, menjadi ainul yakin. Ini terbalik ini, maaf. Ilmu yakin dulu. Sebatas informasi itu baru ilmu. Nah, lalu sampai naik ke atas, ternyata nampaklah segala-galanya. Nampak papan tulis, spidol, hadir teman-teman. Nampak dengan mata kepala sendiri. Mata itu bahasa Arabnya ain. Nah, maka meningkat menjadi ainul yakin. Tunggu. Beberapa menit kemudian muncul ustadznya. Mulai membuka kajian. Wah, iya benar rupanya. Maka naik lagi menjadi hakul yakin. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami? Begitu tingkat-tingkat keyakinan. Kita baca Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya. Nah, kita lihat dulu supaya lebih jelas. Kita ke An-Nahl. Ini di antara contoh. An-Nahl itu surah 16. Ayat 97. An-Nahl surah 16 ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah
walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Silakan. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, ini informasi dari Allah yang dicantumkan dalam Al-Quran. Wa man ya'mal wa man 'amala salihan, barang siapa yang beramal soleh. Beramal soleh artinya ittiba'us sunnah, yang sesuai dengan sunnah. Min dzakarin aw untha, baik dia laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia orang beriman, orang yang bertauhid. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, tidak menderita, tidak sengsara. Ya, kehidupan yang baik itu bukan harus kaya. Mungkin dia miskin tapi tidak menderita, mungkin dia miskin tapi tidak sengsara. Itu kehidupan yang baik. Itu di dunia. Di akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu, dan kami balas mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang pernah mereka kerjakan. Ini informasi, ini adalah ilmul yakin, karena kita percaya dari Allah, Allah nggak mungkin bohong. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka kita mulailah melirik ke kiri dan ke kanan. Kita perhatikan kehidupan para ulama, memang enak hidupnya, nikmat hidupnya, tenang hidupnya, orang-orang soleh. Kita lihat pula ahlul maksiat, kaum pendosa, gersang hidupnya, walaupun dia kaya, walaupun uangnya banyak, tapi hidupnya gersang. Orang soleh, walaupun dia tidak kaya, tapi kehidupannya barokah, tenang. Nah, maka mengaji terus. Dengar lagi hadis Nabi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membacakan hadis kudusi. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kudusi? Ya bani Adam, tafarraq li ibadati. Wahai manusia, siapkan dirimu untuk beribadah kepadaku. Siapkan dirimu untuk beribadah kepadaku, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ya, niscaya amla'u sadraka ghinan, akan kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asuddu faqrak, dan akan kututupi kekuranganmu. Ini janji Allah. Kalau kita sudah all out, sepenuh hati mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah, menjauhi larangan, Allah akan penuhi dada kita dengan kekayaan. Walaupun secara finansial kita belum menjadi orang kaya, tapi di sini sudah kaya, sudah merasa tenang. Wa asuddu faqrak, dan kututupi kebutuhanmu, kekuranganmu. Kita memang miskin, kita memang belum kaya, tapi cukup-cukup saja. Cukup makan pagi petang, cukup kontrak rumah kalau belum punya rumah, cukup biaya anak sekolah, nggak ngutang ke sana kemari, nggak nadah-nadah minta-minta, nggak terjerumus kepada ribawiyah. Nah, ini yang dimaksud Allah tutupi kekurangan kita. Wa illa taf'al, kalau itu tidak kau lakukan, tidak mau mengabdi kepadaku, tidak mau melaksanakan perintah, tidak mau menjauhi larangan, malah menjadi Islamofobia, alergi dengan syariat, malaktu yadaika syughlan, kan kupenuhi tanganmu dengan kesibukan. Sibuk siang dan malam, pagi dan petang, mundar mandir
tunggang langgang, kaki ke atas, kepala ke bawah. Ngapain itu? Cari duit. Cukup? Tidak. Walam asuddu faqrak, tidak kututupi kekuranganmu. Saudara-saudara, lihat yang ditangkap KPK itu ada yang miskin nggak? Yang ditangkap KPK itu ada yang miskin nggak? Nggak ada, semuanya kaya. Yang OTT itu, yang operasi tangkap tangan, semuanya kaya. Rumah dah punya, mobil dah punya, penghasilan bukan puluhan juta, malah ratusan juta per bulan. Tapi kenapa masih korupsi? Belum cukup. 100 juta sebulan belum cukup juga. Itu ketika Allah tidak menutupi kebutuhannya. Ini belum, ini belum, ini belum, ini belum. Yang ada di otaknya apa? Ini belum, ini belum, ini belum. Maka yang penting dia mengumpulkan uang, tidak perlu harta negara, harta masyarakat, dikuras ya untuk menjadi miliknya sendiri. Ini adalah ainul yakin ya, karena dilihat sendiri seperti itu ya. Di bawah ilmu yakin dia mendengarkan firman Allah, mendengarkan hadis Nabi, lalu dia buktikan dengan mata kepalanya meningkat kepada ainul yakin. Itulah sebabnya orang hijrah. Itulah sebabnya orang hijrah setelah memperhatikan kehidupan para ulama, kehidupan orang soleh, dan kehidupan orang-orang ahlul maksiat. Nah, setelah dia hijrah, dia bisa menikmati setelah hijrah ini bagaimana barokahnya hidup. Ya, setelah hijrah kepada manhaj yang benar. Nah, itulah dia naik kepada hakul yakin. Hakul yakin setelah merasakan betapa nikmatnya hidup setelah mengenal tauhid, setelah mengenal sunnah. Nah, tentu ini yang merasakan kita masing-masing, dan ini tidak bisa diceritakan bagaimana nikmatnya setelah hijrah ke sunnah ini. Itu ya faedah daripada keyakinan. Itu merupakan tingkatan-tingkatan daripada keyakinan. Nah, sekarang kita tinggal menilai diri kita masing-masing, tidak usah nilai orang lain, sampai di mana kelas keyakinan kita, apakah baru sebatas ilmu yakin, sudah naikkah ke ainul yakin, ataukah sudah menginjak kepada tahap ketiga, hakul yakin. Ya, mudah-mudahan dari hari ke hari, setiap hari meningkat keyakinan kita menjadi hakul yakin hendaknya. Mudah-mudahan, amin. Sampai di sini, insya Allah Senin pekan depan kita lanjutkan kepada syarat yang ketiga. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai syarat-syarat, terutama syarat yakin. Jadi tingkatan-tingkatan ini untuk diri pribadi saya sendiri bisa naik, bisa turun selanjutnya. Artinya ketika naik bahkan saya pribadi itu misalkan ada orang minta tolong gitu ya, saya merupakan segalanya. Ada orang minta tolong, saya tolong sampai benar-benar saya yakin bahwa Allah akan membalas apa yang disebutnya pada orang ini. Saya mempertimbangkan diri saya pribadi. Begitu pula sebaliknya, ketika sedang drop, ketika sedang ragu, terutama dalam kondisi terjadi, misalkan dari yang rezeki atau mungkin dari yang kesehatan, kondisi lain sebagainya, mungkin itu bisa lupa dan bisa dikatakan menduakan Allah bukan dalam manusia kepada kita, tapi dalam hal materi misalnya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi-kondisi seperti ini memang selalu menerpa kehidupan kita. Ya. Namun kita harus yakin dengan ayat inna ma'al usri
yusra. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Di balik pendakian pasti ada penurunan. Jadi ketika kita menghadapi hal-hal yang getir seperti itu, cepat bisikkan ke diri kita, sabar. Ya, sabar. Sekarang masanya kita mendaki, tapi sebentar lagi kita akan menurun. Sabar, menerima, menghadapi kesulitan ini, insya Allah sebentar lagi kita akan menemukan kemudahan. Ya, cepat kuasai diri, ya, jangan hanyut dengan waswasus syayatin, bisikan syaitan, talbisul iblis. Ya, syaitan membisikkan kepada kita apa? Percuma kamu hijrah ke sunnah, makin sunnah kamu makin melarat hidupmu. Kan gitu. Enak dulu zaman jahiliyah, ya, bunga bank sikat terus, nggak ada bicara riba, kaya kita. Sekarang sejak mengenal sunnah, tidak lagi menerima bunga bank. Nah, ini kehidupannya seperti ini. Apalagi kalau teman hidup kita tidak ikut ngaji, ya, maka saya sering sarankan usahakan ngaji suami istri. Sebab kalau suami ngaji, istri enggak, atau istri ngaji, suami enggak, ibarat jalan pincang. Ya, yang satu dah berilmu, yang satu belum. Nah, maka melalui teman hidup itulah syaitan membisikkan. Percuma kita nyunah, mendingan balik lagi, kembali ke habitat yang lama yuk. Ya, nah, sudah dibisikin begitu, kita lemah lagi, ya udah buyar. Kembali lagi kita. Nah, jadi bagaimana solusinya? Ya, kita yakini ayat tadi, inna ma'al usri yusra. Nah, dan kita juga kalau mengikuti sirah nabawiyah, bagaimana perjuangan para sahabat hijrah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan istri, meninggalkan suami, meninggalkan orang tua, meninggalkan harta benda. Setelah di Madinah, apakah mereka kaya? Tidak. Banyak yang jatuh bangkrut, jatuh miskin sampai di Madinah. Mereka berjuang dari nol lagi, ya. Nah, barulah kemudian pelan-pelan mereka naik kembali. Memang hijrah itu tidak semanis mengucapkan, ya. Hijrah itu mengucapkannya manis, tapi aplikasinya pahit, ya. Implementasinya hijrah itu pahit. Selama ini kita boleh menikmati bunga bank, sekarang nggak boleh lagi. Nah, berapa rupiah itu yang kurang? Nah, tapi kalau kita melihat dengan kacamata iman, ya, Allah akan balas yang lebih banyak, lebih baik daripada itu. Kalau kita bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi memang butuh kesabaran, ya. Namanya juga jihad. Ya, jihad itu adalah butuh kesabaran, tekad yang bulat, semangat, ya, itulah dia. Nah, ini yang perlu kita pupuk terus. Nah, itu gunanya kita solid dalam jemaah, pengajian kita solid. Jadi kalau teman nggak datang, tanya, kenapa dia nggak datang? Apa kendalanya? Apa masalahnya? Perlu kita bantu, supaya jangan dia balik lagi ke habitatnya, ya, ke zaman jahiliyah maksudnya. Nah, itu gunanya, ya. Sekarang kita kan baru sedikit, insya Allah nanti kalau kita banyak, ya, kita juga bergerak di bidang sosial, ya, teman-teman kita yang membutuhkan kita bantu. Ya, jadi demikian, wallahu a'lam. Yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kan untuk supaya kami di pengajian yang ustaz-ustaz yang berkajiannya banyak menjadikan amalan-amalan agama gitu, biar rezeki banyak, nama ini gitu. Terus dan itu terbukti karena begitu orang berlindung, mereka meminta amalan ini supaya dia banyak, padahal tadi Ustaz bilang
kadang-kadang kita mau cari indikasi kebaikan itu dengan ujian. Ternyata memang dulu sahabat juga kan berujian waktu hijrah. Terus apa seirama sih antara metode dakwah yang sekarang ini saat ini banyak kami itu, dan kadang-kadang mereka malah menyembunyikan hal-hal yang kebenaran sehingga masyarakat yang dikejar itu hanya beramal dan cari rezeki. Tapi kan itu berhasil, mereka banyak yang ikut. Dan nah ini yang saya bingung, bisa boleh nggak kita begitu, maksudnya kalau ada orang nih soal bulan amalan ini biar kerja nanti biar rezeki banyak, tapi kan fokusnya di surat Hud ayat 15 itu kan ada ayat yang juga bertentangan dengan itu kan, itu yang takutnya itu bukan malah produktif di banyak jamaah tapi kontraproduktif buat amal kita sama Allah. Iya. Itu aja. Baik. Basyira, kabar gembira, ya, itu ada benarnya dan ada juga salahnya, ya. Berita gembira seperti itu akan melapangkan rezeki, ya, akan menenangkan hati, menenteramkan jiwa. Itu ada yang benar dan ada pula yang salah. Maka kita harus selektif, ya. Kita jangan langsung terima. Fatabayyanu, bahasa sekarang check and recheck, ya. Seseorang, ya, katakanlah seorang tokoh, apakah dia ustadz, apakah dia kiai, apakah dia habib, silahkan dia menyampaikan hal-hal seperti itu, maka kita kejar lagi yang bersangkutan, sumbernya dari mana, Al-Quran surah berapa, ayat berapa. Oh, dibacakan dari An-Nahl, ya, siapa yang beramal soleh, baik laki maupun perempuan, dia orang beriman, maka diberikan kehidupan yang baik dan berikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, ini bisa kita terima karena dasarnya ayat Al-Quran, dasarnya hadis Nabi yang kita bacakan tadi. Dan di riwayat yang lain, irqa'li arba'an fi awalil lail fi awalin nahar, rukuklah untukku 4 kali ruku di awal hari. Awal hari itu apa tuh? Pagi, ya, awal hari itu pagi, duha. Maka akan kucukupi kebutuhanmu di akhir hari, di sore hari. Ini kan berita gembira juga ini. Maka orang mengatakan sholat duha itu anak kunci rezeki. Anak kunci rezeki. Jadi apa yang saya maksud? Yang diceritakannya itu dasarnya mana? Kalau dia bisa menunjukkan dasarnya dari qala Allah Al-Quran wa qala Rasul, hadis Nabi yang sahih, ya terima. Terima dan amalkan. Tapi kalau tidak, hanya kata si fulan, kata si fulan, kata si fulan, ya tidak usah dihiraukan. Itulah yang banyak bualan-bualan kaum sufi, amalan-amalan yang dibikin-bikin. Ya, saya ada contoh yang membaca salawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Siapa yang bisa membaca 4.444 kali, dia mendapatkan jin muslim. Wah, ini amalan ini. Maka orang awam terpacu dan terpicu mengamalkan itu, mendapatkan jin muslim. Tapi dasarnya bukan dari Al-Quran, dasarnya bukan dari Al-Hadis, tapi kata si fulan, kata si fulan, kata si fulan. Maka ini tidak usah dihiraukan. Inilah yang banyak amalan-amalan kaum sufi, dia bikin amalan sendiri, bikin doa sendiri, bikin zikir sendiri, ya. Di situ syaitan ikut bermain.
wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ini banyak kita temukan dalam Al-Quran. Syaitan menghiasi amalan-amalan buruk mereka, amalan bid'ah mereka dihiasi. Memperajar rezeki lah, memudahkan jodoh lah, macam-macam. Nah, jadi itu tidak perlu kita hiraukan kalau tidak berdasarkan qala Allah Al-Quran wa qala Rasul, hadis Nabi yang sahih. Nah, tapi kalau sumbernya itu bisa menunjukkan surah ini, ayat ini, hadis ini, riwayat ini, bisa dibuktikan ya nomornya. Nah, itu boleh kita percaya. Itu tidak akan membuat kita syirik, karena itu adalah datang dari Allah dan Rasul. Wallahu a'lam. Mengenai keraguan tadi, Ya. dalam kitab ini menjelaskan bahwa ketika seorang ragu-ragu dalam mengingat kalimat la ilaha illallah, tapi konteksnya saya pribadi mungkin bukan ragu dalam hal mengimani la ilaha illallah, tapi ya tadi konteksnya dari hal lain seperti rezeki dan lain-lain. Apakah itu masuk ke dalam kita khawatir masuk ke dalam abu-abu tadi itu masuk ke dalam munafik gitu. Itu aja ya. Sepanjang keraguan-raguan itu tidak kita perturutkan, insya Allah itu baru namanya dalam tahapan. Namanya dalam tahapan tentu belum sempurna ya. Baru mengarah kepada keyakinan, itu wajar ragu. Tapi beda halnya dari ke hari tetap ragu, dari bulan ke bulan tetap ragu, dari tahun ke tahun tetap ragu. Nah, ini yang bisa masuk kepada munafiqin itu tadi. Nah, tapi kalau cuma baru dalam proses untuk menuju keyakinan, apalagi kita baru ngaji, itu wajar-wajar saja. Nah, maka itu sebabnya kita watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati dalam hal kebenaran, dalam saling menasihati dalam kesabaran. Ya. Demikian, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, kalau begitu kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.